Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada hari ini, Selasa 28 Desember 2021, IHSG ditutup naik 22,899 poin atau menguat 0,34% ke level 6.598,343. di mana volume transaksinya tercatat sebesar 246 juta lot saham atau setara sekitar 10,4 triliun. Menjelang tahun baru ini nampaknya transaksi di pasar saham Indonesia agak menurun ya guys, yang biasanya di sekitar 12 triliun. Tetapi dalam beberapa hari terakhir ini terlihat mulai adanya kenaikan dari value transaksinya, hal yang cukup baik. Dan di sini terlihat juga dalam beberapa hari terakhir IHSG masih terus ditutup lebih tinggi dari hari ke hari. Kita masuk ke sektoral. Sektor-sektor ditutup beragam. 6 dari 11 sektor ditutup menguat. Penguatan hari ini didorong oleh IDX Energi dan Finance berdasarkan bobotnya. Yang melemah hari ini berdasarkan bobot tertinggi ada IDX Basic dan IDX Cyclical. Kita masuk ke gainers and losers berdasarkan value. Gainersnya ada Adro, Arto, PTBA, BBRI, Harum, UNTR, MTEL, RBMS, Telkom, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Dari sini terlihat bahwa saham-saham yang terkait energi atau komoditas batubara mendominasi kenaikan IHSG hari ini ya guys. Untuk losersnya berdasarkan value ada MDKA, MLPL, BBNI, SMGR, Bank, Buka, Antam, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Kita masuk ke transaksi asing. Untuk kali ini asing di pasar reguler membukukan net buy 548,99 miliar. Saham-saham yang banyak dibeli asing pada perdagangan hari ini ada Arto, UNTR, Harum, PTBA, Telkom, BBCA, BMRI, BBRI, ITMG, MTEK, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Nah, di sini sudah mulai kembali ya guys asing, tetapi tetap masih perlu kita pantau terus apakah saham-saham blue chip ini masih akan terus diakumulasi secara konsisten ke depannya. Untuk yang banyak dijual asing di sini ada BBYB, SMGR, NATO, Pegas, BBNI, ISA, Tower, INDF, MNCN, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Pada perdagangan hari ini IHSG ditutup menguat, namun sayang penguatannya ternyata terbatas ketika menyentuh resistennya di sekitar 6.600 ini. Dan terlihat di sini ada tekanan jual ya guys. Namun bagusnya kenaikan hari ini diikuti oleh kenaikan volume. Lalu ada asing yang di seluruh market juga di sini tercatat membukukan net buy. Dan baiknya hari ini di pasar reguler asing mulai kembali membukukan net buy di saham-saham blue chip. Untuk RSI di sini mengarah ke atas. Sejauh ini masih berada di dalam tren turun, tapi sekilas tren turunnya ini sudah terpecah ya guys. Tapi selama masih belum bisa membreakout 6.600, seharusnya IHSG masih perlu kita pantau lebih lanjut. Untuk MACD di sini mulai membaik, seharusnya dalam waktu dekat ini harus bisa melakukan golden cross ya guys, agar IHSG masih bisa melanjutkan kenaikannya. Lalu bagaimana proyeksi IHSG untuk besok? Karena hari ini tertahan di resistennya di sekitar 6.620, ada kemungkinan besok masih akan terkonsolidasi dahulu di sekitar area 6.555 ini hingga resisten yang akan diujinya kembali di 6.620. Kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Saham pilihan pertama kita hari ini ada dari IDX Energi, sektor produsen batubara, yaitu Indika Energi Tbk dengan kode saham INDI. Untuk saham-saham batubara lainnya seperti PTBA, Adara ataupun ITMG bisa kalian klik videonya di layar sebelah kanan atas ini ya guys. Untuk sekarang kita analisis saham yang masih belum kita analisis di sektor batubara ini. Dalam hal ini ada INDI. INDI ini termasuk ke dalam saham second liner, market capnya saat ini sudah mencapai 8,4 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini INDI ditutup naik cukup tinggi 100 poin atau menguat 6,53% ke harga 1.630.
di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga di sini terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing di sini yang tercatat masih terus membukukan net buy untuk saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari ini. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang kecil. Pada perdagangan hari ini Indi ditutup naik. Kenaikannya hari ini ternyata technical rebound dari supportnya di sekitar 1520 ini, dan hari ini terbatas di resisten 1630. Bagusnya kenaikan hari ini diikuti oleh kenaikan volume, namun di sini kenaikan volumenya ini ternyata masih lebih tinggi sedikit dari rata-rata 20 harinya. Untuk bandar di sini mulai kembali ke dalam saham ini, lalu ada asing yang masih masuk dalam 3 hari perdagangan terakhir. Untuk RSI di sini masih mengarah ke atas, sejauh ini masih dalam tren yang turunnya ini, tapi seharusnya sudah dipatahkan dan sejauh ini sudah membentuk higher low. Lalu ada MACD di sini yang juga telah membentuk higher low, dan sejauh ini sebenarnya sudah membaik karena histogram merah lebih kecil dibentuknya dan diharapkan kedepannya akan melakukan golden cross. Sebelum kita masuk ke trading plan dari Indi, kita cek harga komoditasnya terlebih dahulu. Sama seperti untuk saham-saham batubara lainnya, ketika harga komoditas ini masih berada di dalam area sideways dan belum kemana-mana di sekitar 170 ini, kita masih bisa menghold saham ini selama tidak turun di bawah area support di sekitar 139,05. Target yang akan kita uji terdekat ada di sekitar 223,35 ini. Jadi sejauh ini masih hold untuk pergerakan komoditas batubara. Hal yang sama tentu berlaku untuk pergerakan saham dari batubaranya itu sendiri. Nah, dalam hal ini ada Indi. Tapi untuk Adaro ada catatan khususnya karena dikhawatirkan akan terjadi dividend trap. Untuk videonya bisa kalian klik di layar sebelah kanan atas ini. Oke, kita kembali ke Indi. Kita langsung masuk ke trading plan-nya. Berhubung saham ini sudah menyentuh resistennya di sekitar 1630, ada baiknya kita antri untuk bisa membeli saham ini di sekitar 1610 atau secara psikologis di 1600. Target take profit di 1820 dan level stop loss di 1520. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:2,33. Sangat menarik, potensi kerugian bisa mencapai 5,59% dan keuntungan bisa mencapai 13,04%. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 15.20 di akhir sesi perdagangan. Target take profit bisa mencapai 18.20. Tentu target tersebut bisa tercapai ketika bisa membreakout pertama tentu di 1630 ini, kemudian di 1700, 1740 dan terakhir 18.20. Apabila di dekat resisten terdekatnya ini masih belum bisa naik, ada baiknya untuk bisa merealisasikan profit yang sudah didapatkan. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX non cyclical, sektor poultry. Untuk sektor poultry dalam beberapa hari terakhir ini menarik untuk diperhatikan ya guys. Ada Cepin dan Java. Untuk Java, video analisisnya bisa kalian klik di layar sebelah kanan atas ini. Untuk saat ini kita bahas Cepin terlebih dahulu ya guys. Saat ini Cepin termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 98,3 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini Cepin ditutup naik 100 poin atau menguat 1,69% ke harga 6.000, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga di sini tercatat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang tercatat kembali masuk ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari Cepin. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini Cepin ditutup menguat, namun penguatannya terlihat terbatas ya guys di sekitar area resisten psikologis 6.000. Untuk perdagangan hari ini volume transaksinya ternyata lebih besar dibandingkan perdagangan di hari sebelumnya, namun sangat disayangkan di sini volumenya masih ditutup lebih rendah dibandingkan rata-rata pergerakannya dalam 20 hari terakhir. Untuk bandar di sini bagusnya kembali mengakumulasi saham ini, lalu ada asing yang kembali masuk ke dalam saham ini.
Untuk RSI di sini masih mengarah ke atas, sejauh ini masih oke karena telah membentuk higher low. Ada MACD yang di sini juga ditutup bagus karena histogramnya jauh lebih besar dibentuknya dan sejauh ini masih mengarah ke atas. Lalu bagaimana trading plan untuk Cepin? Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini. Nah, dan di sini perlu diperhatikan ya guys. Cepin sebenarnya sudah menyentuh daerah stop loss yang sudah kita tetapkan, tapi bagi investor atau traders yang memasang galat dalam memperhitungkan level stop loss ataupun taking profitnya, tentu saham ini masih di hold jika galat yang diberikan untuk stop lossnya ada di sekitar 3 tick. Untuk selanjutnya ada baiknya investor atau traders memperhatikan terlebih dahulu tren turun dari Cepin ini, karena sejauh ini Cepin masih belum bisa membreakout tren turunnya ini. Apabila tren turunnya ini di breakout, tentu saham ini jadi akan lebih menarik dan tentu batas atas Bollinger Band-nya ini akan tertembus, sekaligus resisten statis yang ada di sini khususnya di daerah 6075 hingga 6100 ini bisa tertembus. Apabila resisten statis dan dinamis ini tertembus, tentu saham ini akan jadi lebih menarik. Jadi untuk besok wait and see terlebih dahulu, perhatikan tren turun atau resisten statisnya ini tertembus atau tidak. Jika tertembus, tentu saham ini akan menjadi lebih menarik. Coba kita buatkan analisis lebih lanjutnya guys. Jika tren turunnya ini tertembus, dengan mengasumsikan kita mengakumulasi lebih lanjut saham ini di sekitar harga 6075. Level stop lossnya jadi menyesuaikan di psikologis 6000, atau bagi yang sudah memiliki barang 6000 ini menjadi daerah trailing stop. Untuk take profitnya masih sama, harus menguji daerah di sekitar 6425 terlebih dahulu. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:4,67. Nah, jadi jauh lebih menarik ya guys. Kerugian hanya sekitar 1,23% dan keuntungan bisa mencapai 5,76%. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari non cyclical juga di sektor supermarket, yaitu ada sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode saham AMRT. AMRT ini sudah menjadi saham first liner, market capnya saat ini sudah mencapai 50,6 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir AMRT ditutup naik tipis 10 poin atau menguat 0,82% ke harga 1220, di mana harga penutupannya ini ternyata di bawah rata-rata harga pembeliannya ya guys. Berarti kemungkinan ada kecenderungan tekanan jual di sini guys. Untuk transaksinya bagusnya masih banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu di sini terlihat asing masih terus membukukan net buy untuk saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari AMRT. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Dalam perdagangan hari ini, saham ini cenderung diakumulasi dalam jumlah yang normal. Pada perdagangan hari ini terlihat ternyata memang benar ada tekanan jual sesuai dengan data yang sudah kita bacakan tadi. Dan pada hari ini penguatannya terlihat terbatas di resisten kuatnya di sekitar 1220 hingga 1240 ini. Namun di sini terlihat penguatan hari ini ternyata diikuti oleh kenaikan volume. Lalu ada bandar yang masih terus mengakumulasi saham ini. Lalu ada asing yang juga masih terus mengakumulasi saham ini. Untuk RSI di sini masih oke, masih naik ke atas dan sejauh ini masih membentuk higher low. Tapi perlu diperhatikan di sini ya guys, selama dia masih belum bisa membreakout di level 63an ini, seharusnya AMRT ini masih belum menarik. Tapi sebaliknya jika level 63an ini bisa di breakout, tentu saham ini jadi akan menarik. Untuk MACD di sini terlihat masih mengarah ke atas, sejauh ini juga masih bagus karena telah membentuk higher low dan sampai saat ini histogram hijau lebih besar masih terus dibentuknya. Oke, kita lanjut ke trading plan untuk AMRT. Berhubung saham ini terbatas di resistennya di sekitar 1240, ada baiknya kita menunggu saham ini untuk bisa melakukan pullback di sekitar 1200. Area stop lossnya di sekitar 1165. Target take profit terdekat ada di sekitar 1300.
atau dalam hal ini 1305. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:3, sangat menarik. Potensi kerugian bisa mencapai 2,92% dan keuntungan bisa mencapai 8,75%. Oh ya, berhubung di sini terlihat masih belum bisa membreakout resistennya di sekitar 1220 hingga 1240 ini, plan lain yang bisa dilakukan oleh investor atau traders adalah menunggu saham ini membreakout resisten ini. Ketika buy on breakout, seharusnya jadi jauh lebih menarik karena resikonya akan jadi lebih kecil. Dan target take profit pertama tentu harus bisa menguji 1305 terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan kenaikan ke level yang lebih lanjut. Disclaimer on ya guys.